Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Jannah dengan NIM 2021 09648374. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Ghasyiyah itu adalah siswa itu harus memperkenalkan terlebih dahulu kepada lingkungan yang paling dekat dan penting bagi kehidupan mereka. Kemudian yang lebih jauh, dan begitulah seterusnya. Yang kedua, mengetahui dan penguasaan alam seharusnya diarahkan pula untuk pendidikan keimanan. Tugas guru itu membimbing, bukan untuk memaksakan kehendak mereka masing-masing. Dan yang kedua, dalam surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kalian sendiri. Maka apakah kalian tidak memperhatikan, dan di langit terdapat rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar seperti perkataan yang kalian ucapkan. Jadi ayat di atas adalah menunjukkan bahwa tanda bahwa Allah itu ada dan maha kuasa. Kita itu harus percaya dan bahwa Allah itu ada. Dan juga bumi dengan tanda-tanda kekuasaan yang Allah itu berikan. Misalnya bumi itu sendiri yang begitu besar dan memiliki hukum-hukum alam yang tepat. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang merupakan kerangka fisik dan mentalnya. Keistimewaan yang dimiliki manusia adalah bahwa hanya manusia yang berdiri tegak dengan kepala di atas dan tangan dilepas. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu materi pendidikan yang perlu diajarkan kepada anak-anak yang berarti perlu dikuasai oleh mereka, yaitu segala sesuatu tentang bumi, manusia, dan alam semesta.
Mempelajari mengenai semuanya itu harus berdampak iman. Semakin tinggi ilmu manusia, maka semakin pula seharusnya iman mereka. Pendidikan akhlak itu sangat penting sebagai bukti iman kita kepada Allah dan kehidupan di akhirat nanti. Dan surat yang ketiga yaitu surat Al-Imran ayat 169 dan 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan memperoleh rezeki mereka riang gembira disebabkan karunia Allah yang Dia berikan kepada mereka, dan mereka senang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula sedih. Mereka senang dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu, di antara metode pendidikan ialah membacakan. Dengan dibacakan, informasi disampaikan secara autentik. Di antara informasi yang perlu dibacakan ataupun disampaikan ialah sejarah. Sejarah adalah rekaman masa lampau. Ia harus disampaikan secara autentik ataupun benar. Tidak boleh dimanipulasi. Maksudnya tidak boleh dibuat-buat. Belajar sejarah sangat dikehendaki oleh Islam. Yang ketiga, setan tidak akan bisa menjangkau orang yang berbuat baik ataupun benar. Perbuatan baik akan mengangkat manusia, perbuatan buruk akan menurunkan derajatnya. Maka perbuatan dosa itu merupakan jejak setan yang menjadi media bagi setan untuk menguasai manusia. Derajat manusia terletak pada perbuatan baiknya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.